warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung kelas 0761B1 dengan anggota kelompok Neng Suminar SPD SD, Septi Mariana Dewi SPD, Riki Hairul Anwar SPD, dan Tati Sumiati SPD. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas modul 1 ruang kolaborasi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pengajar praktik Ibu Atin Tresna Septiana SPD dan juga fasilitator kami Ibu Rina Mariana SPD. Nilai guru penggerak yang sudah dimiliki oleh anggota kelompok kami yang bernama Neng Suminar yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Adapun nilai guru penggerak yang perlu dikembangkan yaitu inovatif. Nilai guru penggerak yang dimiliki oleh Ibu Septi Mariana Dewi yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Adapun nilai guru penggerak yang perlu Ibu Septi kembangkan yaitu kolaboratif. Nilai guru penggerak yang telah dimiliki oleh Bapak Riki Hairul Anwar yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nilai guru penggerak yang perlu beliau kembangkan yaitu reflektif. Dan terakhir, nilai guru penggerak yang dimiliki oleh anggota kami, Ibu Tati Sumiati, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif. Dan nilai guru yang perlu beliau kembangkan yaitu mandiri. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan rancangan kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang dipilih kelompok untuk menguatkan satu nilai yang telah dimiliki oleh setiap anggota kelompok calon guru penggerak, yakni merancang kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang sesuai dengan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran untuk menguatkan nilai yang berpihak pada peserta didik. Alasan kelompok kami memilih nilai berpihak pada murid yakni karena dengan berpihak pada murid itu dapat memunculkan nilai-nilai guru penggerak yang lain. Misalnya kita akan berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik dengan terus meningkatkan kompetensi diri atau mandiri. Kedua, kita akan melakukan refleksi tentang apa yang sudah kita ajarkan, apa kekurangan dan kelebihannya, apakah pembelajaran kita sudah tercapai atau belum, atau diistilahkan adalah nilai reflektif. Yang ketiga, kita akan dapat berdiskusi dengan sejawat mengenai metode mengajar apa yang tepat untuk murid yang sesuai dengan kebutuhan murid dan materi pembelajaran atau nilai kolaboratif. Dan yang keempat, kita akan berusaha menciptakan suasana menyenangkan sesuai dengan kodrat anak atau nama nilainya adalah inovatif. Berpihak pada peserta didik yang akan dilakukan guru yakni guru akan selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Keputusan yang diambil oleh guru didasari pembelajaran peserta didik terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Segala hal yang guru lakukan harus tertuju pada perkembangan peserta didik, bukan pada pemuasan diri kita sendiri maupun orang lain yang berkepentingan. Lalu guru juga selalu mulai berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini lebih baik. Nilai yang utama dan penting sesuai dengan filosofi utama dari Ki Hajar Dewantara yakni menekankan pada pemusatan orientasi pendidikan pada murid, serta kita akan dapat mengutamakan keberpihakan pada murid adalah pedoman perilaku yang utama. Menjadi pemimpin pembelajaran, kita akan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang tentunya mendukung tumbuh kembang peserta didik. Kemudian mampu mendorong atau well-being, dapat menyenangkan, menciptakan ekosistem pendidikan sekolah, yaitu kondisi yang dapat membuat peserta didik nyaman untuk belajar, memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.
serta kita akan menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah. Pembelajaran berbasis proyek yakni kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada bagaimana aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek juga dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, interaktif, dan konstekstual, sehingga guru diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adapun standar pembelajaran berbasis proyek dapat dilakukan dengan 7 praktik dengan tujuan pembelajaran, pengetahuan, kunci pemahaman keterampilan. 1. Berpatokan pada standar. 2. Mendesain dan merencanakan. 3. Keterlibatan dan bimbingan. 4. Menilai pembelajaran siswa. 5. Membangun pembelajaran siswa secara bertahap. 6. Aktivitas yang terorganisir. 7. Membangun kultur atau budaya. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pelaksanaannya bermula dari masalah atau keinginan pribadi atau yang dimiliki secara kolektif. Dari permasalahan yang ditemukan, lalu dibuat sebuah perencanaan proyek untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, melibatkan riset sesuai dengan topik agar dapat menentukan masalah dan penyelesaian yang tepat. Dalam tahap ini, peserta didik melakukan penelitian sesuai dengan proses yang sudah dirancang untuk mendapatkan informasi, melakukan evaluasi, dan melihat kembali apakah riset yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. 3. Diadakan untuk mencari solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pemecahan masalah yang didapat menjadi hasil pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menggunakan kerangka kerja yang berisi masalah yang dirasakan, tantangan seperti apa yang ditemukan, lalu kesempatan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kelima, ada jadwal yang memayungi proyek sehingga proses pembelajaran tetap terorganisir meskipun berfokus pada siswa. 6. Hasilnya terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan karakter pembelajaran berbasis proyek yang ketujuh, dilakukan evaluasi setelah proyek selesai agar kedepannya hasilnya bisa digunakan kembali atau diperbaiki. Nah, inilah gambaran dari langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek, yang ke-1, penentuan topik proyek. Guru bersama dengan peserta didik menentukan tema atau topik proyek. 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek beserta pengelolaannya yang kreatif. Yang ketiga, penyusunan jadwal pelaksanaan proyek. Guru memberikan pendampingan kepada peserta didik melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya secara kerjasama.
Langkah keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, yaitu guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam pelaksanaan rancangan proyek yang telah dibuat kerja keras. Langkah kelima, guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya dan melakukan penilaian. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mempresentasikan dan keberanian mempublikasikan hasil karya serta melakukan penilaian. Dan langkah yang keenam adalah evaluasi proses dan hasil proyek. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas proyek sehingga pembelajaran sepanjang hayat. Baiklah, berikut ini beberapa contoh rencana penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas dari berbagai jenjang sekolah beberapa fase. Yang pertama, proyek pembelajaran tematik kelas 1 SD fase A. Proyeknya yaitu membuat kolase dari bahan-bahan alami. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kebebasan untuk dapat memilih berbagai bahan-bahan alami yang dapat mereka gunakan untuk membuat kolase dengan menggunakan beberapa sketsa seperti gambar hewan dan gambar tumbuhan. Contoh yang kedua yaitu proyek pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 5 SD fase C. Proyeknya yaitu pemanfaatan barang bekas menjadi barang seni yang bernilai guna. Pada pembelajaran proyek ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih barang-barang bekas yang dapat mereka gunakan untuk dimanfaatkan menjadi barang seni yang bernilai guna seperti celengan, tempat pensil, vas bunga, dan lain-lain. Contoh rencana penerapan pembelajaran berbasis proyek berikutnya, proyek pembelajaran seni budaya dan prakarya kelas 6 SD fase C. Proyeknya yaitu membuat poster tema globalisasi. Siswa diberikan LKPD yang dapat menuntun mereka untuk memecahkan permasalahan pada tema globalisasi dan menuangkannya dalam bentuk poster. Siswa diberikan kebebasan di dalam membuat poster menggunakan tulisan, gambar, atau lukisan sendiri secara manual, atau siswa diberikan kebebasan juga di dalam membuat poster dalam bentuk digital. Selanjutnya, contoh rencana penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran sains kolaboratif kelas 10 SMA fase E. Pada pembelajaran ini, siswa membuat produk berupa hand sanitizer alami dan obat herbal Simplicia sebagai bentuk alternatif solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi pada masa pandemi COVID-19, yaitu berupa pemanfaatan tumbuhan obat sebagai alternatif antiseptik cuci tangan atau hand sanitizer dan obat herbal atau Simplicia untuk meningkatkan imun tubuh. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan keleluasaan dan kebebasan di dalam memilih jenis tumbuhan yang dapat mereka gunakan sebagai dasar utama di dalam pembuatan obat sebagai antiseptik cuci tangan atau hand sanitizer dan obat herbal Simplicia, serta berbagai bahan pendukung lainnya yang dapat mereka gunakan di dalam pembuatan produk mereka. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai ruang kolaborasi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak berupa perancangan kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang sesuai dengan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran untuk menguatkan nilai berpihak pada peserta didik. Kami ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.